Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Salah satu poin penting ya apa yang Allah lakukan kepada para nabinya diantaranya adalah mensucikan jiwa, pikiran, badan nabinya. Semua para nabinya. Dari mulai Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Adam dibersihin oleh Allah kan. Dari semua dosa-dosanya, kekotorannya, kemaksiatannya, keburukannya, kesengajaannya, kelalaiannya. Dibersihin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bayangan papa tuh, ya ini buat semua juga kawan-kawan di www.kuliahwisatahati.com. Makasih masih bergabung bersama saya dan kami semua. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat insyaallah amin. Jadi surga ini kayak nggak boleh gitu ada kesalahan gitu. Kalau ada kesalahan secara sistem dia keganggu. Karena itu ya harus keluar gitu. Atau harus dikeluarkan. Nah ketika kita juga mau masuk surga, maka kita juga harus benar-benar bersih gitu. Nah di sini peran Allah, ya fungsi Allah, kebaikan Allah, rahmat Allah benar-benar diperlukan oleh manusia. Karena tidak ada manusia yang benar-benar bersih, nggak ada. Yang maksum, ya tahu nggak maksum? Dijaga oleh Allah SWT kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akidah kita yang meyakini bahwa Nabi Allah Muhammad itu benar-benar dijaga dan dilindungi. Nah, penyuci jiwa dan yang maha suci ini kalau kita pelajari gitu ya, itu salah satu kesenangannya adalah menyucikan orang. Cuman jangan khawatir buat mereka yang lagi disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berarti lagi disayang oleh Allah. Kayak kita lah. Kita punya baju yang kita paling sayang. Kan kalau kena noda dikit, kita pasti langsung bersihin kan. Dan coba perhatikan. Mama, Kak Wirda, Kak Kumi, Bang Kun, Bang Hafiz ya. Nanti juga Aisyah. Ya, dan kita semua. Kalau kita punya baju kesayangan, biasanya yang nyuci orang lain kan. Tapi kalau baju kesayangan banget gitu. Atau kemudian baju kesayangan kita kena noda. Biasa kita yang bersihin. Betul gak? Biasa kita nih yang bersihin langsung. Nah, kita ini kan disayang oleh Allah. Karena itu Allah langsung bersihin kita. Justru kalau orang didiemin oleh Allah dalam kekotoran, dalam kenistaan, dalam ketidaksucian, dalam kubangan dosanya, maksiatnya. Itu yang justru harus kita khawatir kalau Allah gak nyuciin itu. Itu dari satu sisi, ya ini Allah senang mensucikan. Senang nyuci. Makanya waktu kemudian kita tausiah tentang Al-Asmaul Husna, itu ada pembahasan tentang Al-Quddus kan. Dan Al-Quddus itu ditaruh di awal oleh Allah Subhanahu wa taala, susunannya di awal. Wallahur Rahmanur Rahimul Malikul Quddus. Bahkan sebelum As-Salam. Sebelum Al-Mu'min, sebelum Al-Muhaimin, sebelum Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, sebelum yang lain-lain. Urutan keberapa coba? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Urutan keempat. Atau kelima dari lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pertama mesti bahagia dan senang. Memang Allah senangnya itu mensucikan. Karena setiap hambanya pasti akan kembali kepada dia. Karena itu kita disucikan. Ada orang-orang yang kemudian dihajar di hari akhirnya. yakni menjelang wafatnya. Itu banyak orang kemudian kena kompilasi lah, kena ujian ini, ujian itu. Sebenarnya itu semua dalam kerangka Allah mensucikan orang itu juga diantaranya. Jadi enggak semata-mata karena memang kena penyakit doang atau kena musibah doang. Memang lagi dibersihkan sehingga datang kepada Allah udah dalam keadaan bersih. Karena itu Papa sering mikir dan sering ngasih tahu juga kepada yang lain. Kalau bisa jangan cuma dari Allah, ya ini bangun kehendak dari kita juga. Ya, kita juga senang mensucikan diri kita dengan beristighfar, dengan baca Quran, dengan bersolawat, ya, tasbih dan segala zikir, kemudian dengan bersedekah. Sedekah juga itu nyuciin jiwa juga. Nyuciin jiwa, nyuciin kotoran, karena sedekah itu at-tahur. Tahur, ya, sedekah itu tahur. Juga sama kayak penyakit juga tahur. Membersihkan, mensucikan.
Zakat, kenapa disebutnya zakat? Zakat kan menyucikan juga, zakah, yuzaki gitu ya. Allah yuzaki may yasha, Allah membersihkan yang dia kehendaki. Maka ketika kita sedekah wajib, ya as-shadaqatul wajibah, bukan sedekah tatawu. Sedekah tatawu itu sedekah biasa, bukan zakat. Maka disebutnya zakat, langsung membersihkan. Papa bangga tuh sama kakak. Punya rasa kasihan sama orang yang dagang, terus dibeli. Sama kakak dibeli itu benar itu. Siapa yang suka kasihan sama orang, nanti dikasihanin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Papa tadi dapat cerita dari mama nih, teman kakak jualan ikan, Hah? Ya ikan ya. Terus nggak ada yang beli, masih kakak diborong. Nah siapa yang ngeborong jualan orang, akan diborong oleh Allah jualannya. Itu benar gitu. Nah kembali lagi nih, ya kita kudu menyambut yang Allah lakukan. Jadi Allah melakukan, kita sambut gitu. Kayak masakan, yang masak mama doang gitu. Beda dengan kemudian semua anak-anak ikut masak. Kan jadi gayung bersambut, wot gitu, bareng semuanya seirama. Nah kita menyatukan irama sama Allah. Allah mensucikan diri kita. Kita pun ada niat mensucikan diri kita. Jadi abang semua nih, ya dan semua kawan-kawan di www.kuliahwisatati.com ketika baca Quran, niatin juga sebagai mensucikan jiwa kita juga. Gitu. Ketika kita bertasbih, ketika kita kemudian beristighfar, bersolawat, kita juga niatin nyuciin diri kita. Ketika kita sedekah, niatin nyuciin diri kita. Boleh dengan niat yang banyak. Dan boleh dengan doa yang banyak. Ketika kita kemudian menolong orang, kita nyuciin diri kita. Kenapa? Kan kita juga banyak ngerugiin orang. Gak sengaja kadang-kadang. Banyak kemudian membuat orang jadi susah. Nah dengan kita kemudian gantian nolongin orang. Gantian kemudian membuat orang menjadi senang. Maka perbuatan kita yang kemarin itu disucikan oleh Allah SWT. Dihapus gitu. Ada prinsip dasar. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan juga ini akan menghapus segala kesalahan dan keburukan. Kalau kemudian Allah tidak punya kemampuan membersihkan, Allah tidak punya kemampuan mensucikan, terus diri kita juga nggak dianugerahi oleh Allah kemampuan dan kemauan untuk mensucikan, ini masalah. Lantai yang nggak seberapa kotor ngebersihinnya enteng, ruangan yang rapih insya Allah bersihnya enteng. Tapi ketika kemudian lantai itu kotor banget sampai bekarat, sampai kuning. Ruangannya juga berantakannya super. Maka ngebersihinnya kan lama. Karena itu ada orang-orang yang begitu jatuh, dia lama recovery-nya. Ini secara dunianya ya. Orang ekonominya jatuh nih. Recovery-nya lama sekali. Kenapa lama? Karena emang semua kan berdasarkan dari kekotorannya. Ya, dari keburukannya, dari kemudian keberantakan dirinya. Harus senantiasa betul membersihkan diri, senantiasa benar bertobat. Betul itu yang Pak RW selalu sampaikan pas bangunin subuh. Bangun, bertobatlah. Itu benar itu. Bangun, bertobatlah selagi ada napas. Bangun. Benar loh itu. Gimana kalau kita udah meninggal? Iya kalau anak pada ingat doain. Ketika hidup aja anak belum tentu doain. Terus kalau kita kena penyakit. Kan kita sering bilang juga kan. Udah lagi dibersihin sama Allah. Lagi disuciin sama Allah. Nah pertanyaannya buat yang sehat. Masa sih harus lewat penyakit? Membersihin diri gitu kan? Ya udah banyakin aja istighfar. Banyakin sholawat. Banyakin tasbih. Ya, sholawat, istighfar, tasbih, sit ya. Banyakin baca Quran. Puasa Senin Kemis. Daud apa gitu. Sedekah. Jadi gak perlu dihajar sama penyakit juga kan? Dan kalau kita perhatiin kadang-kadang orang yang bersih gitu hatinya ya. Gitu hatinya. Memang kadang-kadang juga kita lihat keajaiban badan yang sehat itu Masya Allah itu.
Nah, apakah terhadap orang yang sakit-sakitan kita berhak untuk kemudian suudzon? Jangan. Muhasabah itu untuk diri kita, ya, introspeksi buat diri kita, bukan buat orang lain. Tapi ya, kita kan juga nggak tahu apa sih yang terjadi sama orang itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan kita nggak paham. Kadang kelihatannya seseorang baik, kelihatannya nggak ada masalah, tapi orang itu nyimpen sesuatu juga, kita nggak paham. Terus kadang-kadang kita juga suka dapat omongan kan, ketika ada orang jatuh, bang, ekonominya jatuh, status sosialnya jatuh, jadi orang yang hina, dicabutlah misalkan kekuatan, kekuasaan, harta, kebebasan atau apalah gitu, misalkan masuk penjara kah apakah. Terus kita kan suka menghibur juga kan, udah Allah lagi ngebersihin NTJ gitu kan, udah mbak Allah lagi ngebersihin mbak, udah bu Allah lagi ngebersihin ibu. Pertanyaannya sama kayak tadi, masa sih harus lewat digituin dulu sama Allah gitu kan? Harusnya jangan, ketika masih jaya, senang, itu kita beristighfar yang serius gitu. Ya mohon ampun yang serius gitu, supaya kemudian memang kita bersih, nggak perlu pakai lewat gitu loh. Yang kalau dicuci emang sakit lah, disikat, diperas, dimasukin mesin cuci, kira-kira begitu kan, masalah gitu. Nah bagaimana kemudian dengan kondisi masih anak-anak, masih remaja, masih anak muda, katakanlah dosanya misalkan nggak banyak, wah hebat sekali. Kalau masih belia gitu ya, masih sejak usia anak-anak, remaja, kerjaannya istighfar, kerjaannya baca Quran, wah itu luar biasa. Jadi dia masih anak-anak tuh udah mendekat kepada Allah yang maha kaya, yang maha kuasa, yang maha besar, bisa menyerap energinya Allah sebanyak-banyaknya untuk kalian juga, dan untuk semua anak-anak seluruh Indonesia yang nantinya di masa yang akan datang tuh bakal jadi jagoan, bakal jadi orang hebat, jadi orang besar. Terakhir, kan kita suka mintakan ampun ya pada Allah kan dari dosa yang tidak kita ketahui, gitu kan? Banyak hal ini. Bapak sering bilang juga kepada jamaah kalau ada kesempatan, kita beli makanan di pasar, atau beli makanan di warung, di restoran, atau beli apalah itu. Kita kan nggak tahu secara ikhtiarinya, itu kan jualan orang-orang kan. Kalau kita beli ya halal lah gitu kan. Tapi kan sesungguhnya kan rahasianya kita nggak paham. Bisa jadi orang jualan pakai nilep sertifikat orang tuanya. Orang dagang pakai nipu temennya. Sehingga sebenarnya secara hakikat barang dagangan yang kita beli itu mengandung sesuatu kekotoran yang secara nggak sengaja kita ikut makan. Yang begini-gini nggak bisa kemudian nggak ada pengaruhnya. Tetap ada pengaruhnya. Tapi itu tadi Allah akan memisahkan yang mana yang kemudian kebusukan dari diri kita sendiri, ya keburukan dari diri kita sendiri, kekotoran dari diri kita sendiri sama dari orang lain. Nah tapi tetap kita harus minta ampun. Kenapa? Karena nggak bisa kita bilang kan, ya kan gue nggak tahu ada lobang, tetap aja kena lobang. Kalau kita nggak hati-hati, ya kan gue nggak tahu hujan, tetap aja kena basah. Lo nggak pakai payung atau nggak dalam mobil mah gitu kan? Ya kan gue nggak tahu Ji, ada mobil bakal lewat, terus ada genangan, ya tetap aja kita kena gitu loh. Coba orang yang kena gitu-gitu, harus ngebersihin dirinya nggak? Kan tetap harus. Gitu, ya. Selamat beristighfar, selamat mengerjakan segala macam rupa amalan dan kebaikan. Mudah-mudahan Allah membersihkan kita semua. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi.